Di sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan, terdapat tangga kayu yang panjang, menghubungkan lantai bawah dengan loteng. Tangga itu terlihat rapuh, tetapi masih kokoh menopang. Di bawahnya terdapat ruang sempit yang gelap dan berdebu, tempat yang jarang dilirik oleh siapapun. Namun, tak ada yang tahu bahwa ruang itu memiliki penghuni. Malam itu, Agus dan temannya, Dedi, datang ke rumah tua tersebut. Mereka berdua penasaran dengan cerita tentang suara-suara aneh yang sering terdengar dari rumah itu. "Kamu yakin mau masuk?" tanya Dedi sambil memegang senter. "Yakin. Aku penasaran apa yang sebenarnya terjadi di sini," jawab Agus. Mereka melangkah masuk perlahan. Lantai kayu berderit di setiap langkah mereka. Tangga panjang itu berdiri di depan mereka, menjulang dengan kesan angker. Dedi menyorotkan senternya ke arah tangga, lalu ke ruang gelap di bawahnya. "Kita cek ruang bawah tangga itu dulu," kata Agus. Mereka mendekat dengan hati-hati. Ketika Dedi menyorotkan senter ke dalam ruang sempit itu, mereka melihat sesuatu bergerak. "Kamu lihat itu?" bisik Dedi, suaranya gemetar. Agus mengangguk dan mendekati ruang tersebut. Tiba-tiba terdengar suara lirih, seperti gumaman. "Tolong!" Agus terkejut, tetapi keberaniannya mengalahkan rasa takutnya. Ia merunduk untuk melihat lebih jelas. Di sana, ia menemukan seorang anak kecil dengan rambut kusut dan mata sayu, memeluk lututnya. "Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Agus. Anak itu mengangkat wajahnya perlahan. "Aku tidak bisa keluar. Mereka tidak membiarkanku." "Mereka siapa?" Dedi bertanya sambil melangkah mundur. "Penghuni rumah ini. Mereka tidak suka ada orang lain," jawab anak itu dengan nada sedih. Agus mencoba meraih tangan anak tersebut, tetapi mendadak suhu ruangan menjadi sangat dingin. Suara berbisik mulai terdengar dari segala arah. "Pergi, atau kalian akan seperti dia." Dedi panik dan menarik tangan Agus. "Kita harus keluar sekarang." Namun, sebelum mereka bisa bergerak, anak itu menatap mereka dengan mata kosong. Sudah terlambat. Mereka datang. Pintu depan rumah tertutup dengan keras. Lampu senter Dedi tiba-tiba padam. Agus dan Dedi terjebak dalam kegelapan, dengan suara langkah kaki perlahan mendekat dari arah tangga. Agus mencoba tenang. Dalam kegelapan, ia meraba-raba dinding untuk mencari jalan keluar. Sementara itu, langkah kaki mendekat semakin jelas, seperti seseorang atau sesuatu sedang turun dari tangga panjang. "Dedi, kau masih di sini?" bisik Agus. "Iya, tapi aku nggak tahu harus ngapain," balas Dedi, suaranya terdengar serak dan penuh ketakutan. Agus mengumpulkan keberaniannya. Ia meraih senter yang tadi padam dan memukul-mukulnya dengan tangan. Setelah beberapa kali percobaan, lampu senter itu menyala kembali, meskipun redup. Dengan cahaya redup itu, mereka melihat sosok gelap berdiri di puncak tangga. Sosok itu tinggi, berkerudung, dengan mata merah menyala yang menatap tajam ke arah mereka. Di belakangnya, suara-suara berbisik terus terdengar, seperti puluhan orang sedang berbicara sekaligus. "Kita harus keluar sekarang," kata Agus sambil menarik tangan Dedi. Mereka berlari menuju pintu depan, tapi pintu itu terkunci rapat. Agus memutar-mutar gagangnya, tapi sia-sia. Di belakang mereka, sosok itu semakin mendekat, langkahnya lambat tapi pasti. "Coba jendela," teriak Dedi. Agus mengarahkan senter ke jendela terdekat. Kaca jendela itu ditutupi jeruji besi yang tebal. Dedi mencoba memukul kaca dengan lutut, tapi kaca itu tidak pecah. Sosok di tangga berhenti, hanya beberapa meter dari mereka. Ia mengangkat tangannya perlahan, dan tiba-tiba lampu senter Agus padam lagi. Dalam kegelapan total, udara di sekitar mereka terasa semakin berat, seperti ada sesuatu yang menekan tubuh mereka. Agus meraba-raba di lantai, mencari benda apa saja yang bisa digunakan untuk bertahan.
Tangannya menyentuh sebuah papan kayu yang longgar. Ia menggenggamnya erat, siap untuk melawan jika perlu. Lalu, suara anak kecil itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Kalian tidak bisa lari. Mereka selalu menang. Agus merasa marah bercampur takut. Ia berteriak, "Siapa kalian? Apa yang kalian mau dari kami?" Suara-suara berbisik tiba-tiba terhenti, digantikan oleh tawa kecil yang mengerikan. Sosok gelap itu kini tepat di depan mereka, tapi tidak menyerang. Ia hanya menatap dengan mata merahnya, seolah menunggu. Dedi menggenggam bahu Agus. "Kita nggak punya pilihan. Kita harus melawan atau mati di sini." Agus mengangguk, meski tubuhnya gemetar. Dengan kayu di tangannya, ia bersiap untuk menyerang. Tapi sebelum ia bergerak, suara keras bergema dari atas tangga. "Berhenti!" Semua suara berhenti. Sosok gelap itu mundur beberapa langkah. Dari atas tangga muncul seorang pria tua dengan jubah lusuh, membawa lentera kecil yang memancarkan cahaya keemasan. "Kalian bukan milik mereka. Pergi sekarang, sebelum terlambat," kata pria tua itu. "Tapi pintunya terkunci," kata Agus panik. Pria itu mengangkat lentera dan mengarahkan cahayanya ke pintu depan. Seketika, pintu itu terbuka dengan suara derit yang keras. "Lari!" teriak pria itu. Tanpa berpikir dua kali, Agus dan Dedi berlari keluar rumah, meninggalkan segala kegelapan dan bisikan mengerikan di belakang mereka. Saat mereka sampai di luar, mereka menoleh ke belakang. Rumah tua itu tampak sunyi seperti semula, tetapi di salah satu jendela, mereka melihat anak kecil itu berdiri, menatap mereka dengan senyum samar. "Kita nggak akan pernah kembali ke sini," kata Dedi dengan napas terengah-engah. Agus mengangguk. Setuju. Namun, di dalam hatinya, ia tahu cerita ini belum benar-benar selesai. Hari-hari berlalu sejak kejadian di rumah tua itu. Agus dan Dedi mencoba melupakan semuanya, tetapi bayangan anak kecil dan sosok gelap itu terus menghantui mereka. Agus merasa ada sesuatu yang tidak selesai. Pada malam ketiga setelah kejadian itu, Agus terbangun dari mimpi buruk. Dalam mimpi, ia melihat anak kecil itu lagi, berdiri di bawah tangga dengan mata penuh harapan. Ada sesuatu yang ingin anak itu katakan, tetapi suaranya terhalang oleh bisikan-bisikan yang sama. "Dedi, aku nggak bisa tenang," kata Agus keesokan harinya saat mereka bertemu. "Apa maksudmu?" "Kita sudah selamat, Agus." "Udah selesai," sahut Dedi sambil meneguk kopi. "Nggak. Anak itu butuh bantuan. Aku bisa merasakannya." Dedi menatap Agus dengan bingung. "Kau gila? Kita hampir mati di sana, dan sekarang kau mau kembali?" Agus menggeleng. "Aku nggak mau kembali ke rumah itu. Tapi aku yakin, ada sesuatu yang menghubungkan anak itu dengan tempat itu. Mungkin ada yang bisa kita cari tahu di desa ini." Setelah sedikit berdebat, Dedi setuju untuk membantu, meskipun dengan berat hati. Mereka mulai bertanya-tanya kepada penduduk desa tentang rumah tua tersebut. Seorang pria tua bernama Pak Samin akhirnya berbicara. "Kalian benar-benar mau tahu tentang rumah itu?" tanyanya dengan nada serius. Agus mengangguk. "Kami nggak akan tenang kalau nggak tahu." Pak Samin menghela napas panjang. "Dulu, sekitar 30 tahun yang lalu, rumah itu milik seorang lelaki kaya bernama Pak Suparman. Ia tinggal di sana bersama istrinya dan anak laki-lakinya, Bayu. Tapi suatu hari, sesuatu terjadi." "Apa yang terjadi?" tanya Dedi dengan penasaran. Pak Samin melanjutkan. "Bayu ditemukan meninggal di bawah tangga rumah itu. Ada luka aneh di tubuhnya, seperti cakaran. Setelah itu, keluarga itu menghilang begitu saja. Beberapa orang bilang, mereka dikutuk karena sesuatu yang jahat pernah dilakukan di rumah itu." Agus merinding mendengar cerita itu. "Apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu, Pak?" Pak Samin menggeleng. "Tidak ada yang tahu pasti.
Tapi beberapa penduduk desa percaya, rumah itu dihuni oleh roh-roh jahat yang tidak suka diganggu. Setelah mendengar cerita itu, Agus dan Dedi memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh. Mereka pergi ke perpustakaan kecil di desa, berharap menemukan arsip atau catatan tentang keluarga Pak Suparman. Malam itu, di perpustakaan, Agus menemukan artikel lama yang mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Ternyata, Pak Suparman bukan hanya seorang pria kaya, tetapi juga seorang pemuja ilmu hitam. Rumahnya sering dijadikan tempat ritual aneh yang melibatkan pengorbanan hewan dan mungkin sesuatu yang lebih mengerikan. Agus menunjukkan artikel itu ke Dedi. Lihat ini. Mungkin roh-roh yang kita lihat di rumah itu adalah akibat dari ritual-ritual ini. Dedi mengangguk, wajahnya tegang. Tapi apa hubungannya dengan anak itu? Agus berpikir sejenak. Mungkin Bayu tidak pernah pergi. Mungkin dia terjebak di sana, terikat oleh sesuatu yang dilakukan ayahnya. Agus dan Dedi tahu mereka harus kembali ke rumah itu, meskipun risikonya besar. Kita harus membebaskan Bayu, kata Agus dengan tegas. Dedi menghela napas panjang. Kalau ini yang terakhir, aku ikut. Tapi kalau kita nggak balik hidup-hidup, aku bakal nyalahin kau di akhirat. Malam berikutnya, mereka kembali ke rumah tua itu, membawa lentera, garam, dan cermin, benda-benda yang menurut buku tentang pengusiran roh bisa membantu mereka. Saat mereka membuka pintu, suara berbisik itu kembali menyambut mereka. Tangga panjang itu berdiri di sana, tampak lebih menyeramkan dari sebelumnya. Bayu, kami di sini untuk membantu, kata Agus, suaranya bergetar. Dari bawah tangga, suara lirih itu terdengar lagi. Tolong aku. Mereka melangkah mendekat, dan bayangan gelap mulai bergerak dari sudut-sudut rumah. Suara langkah kaki menggema, tetapi kali ini Agus tidak mundur. Kita harus selesaikan ini, katanya sambil memegang erat lentera. Agus dan Dedi berdiri di hadapan tangga panjang yang menjulang, dengan udara semakin dingin dan suara berbisik semakin keras. Lentera yang mereka bawa memancarkan cahaya keemasan yang redup, berusaha melawan kegelapan di sekitar mereka. Dedi, kau pegang garam ini. Kalau ada sesuatu yang mendekat, taburkan di depannya, kata Agus sambil menyerahkan sekantong garam. Dedi mengangguk, meskipun tangannya gemetar. Agus mengeluarkan cermin kecil yang ia bawa, percaya bahwa benda itu bisa digunakan untuk memantulkan energi gelap. Bayu, di mana kamu? Agus memanggil, suaranya menggema di ruang kosong. Sebuah suara lirih terdengar dari bawah tangga. Aku di sini. Mereka mendekat, dan untuk pertama kalinya, Agus melihat sosok Bayu dengan jelas. Anak itu duduk meringkuk, tubuhnya terlihat transparan dengan luka-luka aneh di lengan dan wajahnya. Matanya memancarkan kesedihan yang mendalam. Bayu, kami tahu kau terjebak di sini. Kami akan membantumu keluar, kata Agus dengan lembut. Bayu menggeleng. Kalian tidak bisa. Mereka tidak akan membiarkanku pergi. Siapa mereka? Tanya Dedi, meskipun ia sudah bisa menebak jawabannya. Bayu menatap ke arah tangga. Penghuni rumah ini. Mereka diciptakan oleh ayahku. Mereka kuat. Saat itu, suara tawa yang menyeramkan terdengar dari atas tangga. Agus dan Dedi menoleh, dan mereka melihat sosok gelap yang pernah mereka temui sebelumnya. Kali ini, ia tidak sendiri. Bayangan-bayangan lain bermunculan dari setiap sudut ruangan, membentuk lingkaran di sekitar mereka. Agus mengangkat cermin, mengarahkan pantulannya ke salah satu bayangan. Cahaya lentera terpantul, dan salah satu bayangan itu menghilang dengan jeritan melengking. Itu berhasil! Seru Agus. Dedi segera membuka kantong garam dan mulai menaburkannya di sekeliling mereka, menciptakan lingkaran perlindungan. Bayu berdiri, tubuhnya gemetar, seolah mencoba melawan sesuatu yang tidak terlihat. Kalian harus menghancurkan apa yang mengikatku di sini, kata Bayu. Apa itu? Tanya Agus. Ritual ayahku masih tersimpan di loteng.
Itu sumber kekuatan mereka. Mendengar itu, Agus langsung menatap tangga. Ia tahu mereka harus naik ke loteng, meskipun itu berarti menghadapi semua kengerian di atas. Aku akan ke loteng, kata Agus tegas. Dedi menatapnya dengan panik. Kau gila? Kau lihat apa yang ada di sini? Aku nggak bisa mundur sekarang, Dedi. Kalau kita nggak selesaikan ini, Bayu akan terus terjebak. Dedi menghela napas panjang. Baiklah, aku ikut. Mereka mendekati tangga, sementara bayangan-bayangan mulai bergerak semakin agresif. Agus mengarahkan cermin ke mereka satu persatu, mengusir beberapa bayangan. Langkah mereka terasa berat, seolah ada kekuatan yang mencoba menghentikan mereka. Ketika mereka sampai di loteng, mereka menemukan sebuah meja tua dengan lilin-lilin yang sudah meleleh dan sebuah buku tua yang terbuka. Simbol-simbol aneh terpampang di halaman yang menguning. Ini dia, kata Agus sambil mendekati meja. Bayangan besar tiba-tiba muncul di belakang mereka, lebih besar dan lebih menakutkan dari sebelumnya. Hentikan! Teriak suara itu dengan nada menggelegar. Dedi segera menaburkan garam ke arah bayangan itu, membuatnya mundur sejenak. Agus mengambil buku itu dan membacanya cepat-cepat. Ia menemukan sebuah bagian yang tampaknya merupakan inti dari ritual. Aku harus menghancurkan ini, kata Agus. Dengan lentera di tangannya, Agus membakar halaman buku itu. Saat api menyambar, rumah mulai bergetar. Bayangan-bayangan menjerit kesakitan, satu persatu menghilang. Bayu muncul di belakang mereka, tubuhnya perlahan memudar. Terima kasih, katanya dengan senyum lemah. Bayu, tunggu! Seru Agus. Aku bebas sekarang. Kalian harus pergi sebelum rumah ini runtuh. Agus dan Dedi berlari turun, melewati tangga yang sudah mulai retak. Begitu mereka keluar dari rumah, suara keras terdengar di belakang mereka. Rumah itu runtuh, menyisakan hanya puing-puing. Agus dan Dedi berdiri terengah-engah, menatap reruntuhan. Ini benar-benar selesai, kata Agus. Dedi mengangguk, meskipun dalam hatinya, ia masih tidak percaya bahwa mereka berhasil keluar hidup-hidup. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Agus dan Dedi kembali ke kehidupan mereka seperti biasa. Mereka mencoba untuk melupakan segala yang terjadi di rumah tua tersebut, meskipun bayangan-bayangan gelap itu kadang menghantui pikiran mereka. Tetapi, ada sesuatu yang terasa berbeda pada malam itu. Agus terbangun mendengar suara aneh dari jendela kamarnya. Suara itu bukan suara biasa. Seperti bisikan yang menembus dinding, terdengar samar namun memanggil-manggil. Agus, yang sudah terbiasa dengan perasaan tidak nyaman sejak insiden di rumah tua itu, terbangun dengan cepat. Ia menoleh ke jendela yang menghadap ke jalan sepi. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas. Agus. Ia bergegas keluar dari tempat tidur dan menyalakan lampu. Tidak ada yang di luar jendela. Hanya angin malam yang berhembus. Namun, hatinya merasa tidak tenang. Dedi, yang tidur di kamar sebelah, sudah bangun ketika Agus mengetuk pintunya dengan panik. Dedi, kau dengar itu? Tanya Agus terburu-buru. Dedi mengerutkan kening. Apa yang kau maksud? Suara itu sepertinya memanggil namaku, kata Agus dengan suara bergetar. Dedi menghela napas. Sudah lama, Agus. Kau tahu itu hanya perasaanmu saja. Tapi Agus tidak bisa menepis perasaan aneh itu. Ia merasa seolah ada sesuatu yang belum selesai. Walaupun rumah tua itu sudah runtuh, rasanya seperti ada sesuatu yang tertinggal, sesuatu yang belum mereka selesaikan. Esok harinya, Agus memutuskan untuk pergi ke desa tempat rumah itu berada. Ia merasa jika ia kembali, ia mungkin akan mendapatkan jawaban dari semua yang telah terjadi. Dedi, meskipun enggan, memutuskan untuk ikut. Mereka tiba di desa pada sore hari. Rumah itu, yang kini telah menjadi tumpukan puing, tetap tampak suram, meski sudah tidak ada lagi yang menakutkan di sana. Namun,
ketika Agus dan Dedi mendekati lokasi tersebut, mereka merasakan sesuatu yang tak biasa, sebuah perasaan dingin menyelimuti tubuh mereka, seolah ada yang mengawasi. "Kita harus masuk ke dalam," kata Agus dengan suara rendah, meskipun hatinya gelisah. Dedi menggeleng. "Kamu gila? Rumah ini sudah hancur, apalagi yang mau kita cari?" Agus tidak menghiraukan Dedi. Ia melangkah menuju tumpukan reruntuhan dan mulai mencari-cari. Di antara batu-batu besar dan kayu yang berserakan, ia mendapati sebuah benda yang tergeletak di bawah puing-puing. "Itu buku yang terbakar," kata Agus perlahan. Buku yang mereka bakar di loteng, yang seharusnya sudah hancur bersama rumah. Tapi buku itu, meskipun kotor dan rusak, masih ada. Agus membuka halaman-halaman yang hampir hancur, dan ada sesuatu yang aneh. Ternyata ada lebih banyak ritual di dalamnya. Semacam pemanggilan, bukan hanya untuk roh yang terperangkap, tetapi juga untuk menghubungkan dunia ini dengan dunia lain. Agus merasa ada sesuatu yang sangat salah di sini. "Dedi, kita harus menghancurkan buku ini sepenuhnya," kata Agus, matanya lebar karena ketakutan. Namun sebelum mereka sempat berbuat lebih jauh, sebuah suara gemerisik terdengar dari balik puing-puing. Mereka berdua menoleh, dan di depan mereka berdiri sosok yang tidak asing. Itu Bayu. Tetapi kali ini, tubuhnya tidak transparan. Bayu berdiri di sana, dengan mata kosong, dan ekspresi wajah yang berbeda, lebih menyeramkan, lebih gelap. "Bayu?" Agus terkejut, suaranya tersekat. Bayu mengangkat tangan, menunjuk ke arah buku yang ada di tangan Agus. "Jangan hancurkan itu," katanya, suaranya datar dan penuh kekuatan. Agus mundur beberapa langkah, merasa ngeri. "Bayu, kenapa kamu berubah seperti ini?" Bayu menggelengkan kepala, tetapi senyum jahat muncul di bibirnya. "Aku tidak bisa pergi, Agus. Selama buku itu ada, aku terikat pada dunia ini. Jika kalian menghancurkannya, aku akan hilang selamanya." Dedi menginjak tanah dengan keras, membulatkan tekad. "Kita tidak bisa membiarkan ini terjadi, Agus." Tapi Agus hanya berdiri diam. Meskipun ia tahu, Bayu membutuhkan bantuan mereka, sesuatu dalam dirinya berkata bahwa ia harus menghancurkan buku itu. Dengan satu gerakan cepat, Agus melemparkan buku itu ke api kecil yang masih menyala di dekat reruntuhan. Bayu berteriak, suara yang penuh amarah dan penderitaan. Namun, api itu mulai menyala semakin besar, membakar buku dengan kecepatan yang menakutkan. Segera setelah itu, Bayu mulai memudar, tubuhnya bergetar hebat. "Aku harus pergi." "Terima kasih, Agus menatap dengan sedih, mengetahui bahwa inilah akhir dari semuanya. Bayu akhirnya bebas, meskipun dengan harga yang sangat mahal. Kegelapan mulai menghilang. Dengan sisa-sisa api yang membara, Agus dan Dedi berdiri di sana, merasakan ketenangan yang datang setelah penderitaan panjang. Rumah itu benar-benar hancur, begitu juga dengan kutukan yang mengikatnya. "Kita sudah selesai, Dedi," kata Agus pelan. Dedi hanya mengangguk, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa mereka tidak akan pernah benar-benar melupakan pengalaman mengerikan ini.